Hai anak-anak Bapak akan membuat tutorial atau praktek dari apa yang sudah kita pelajari di mata pelajaran dasar desain grafis, yaitu mulai dari membuat garis, materi yang pertama, seperti yang ada pada LKPD kita, membuat garis, yang kedua membuat bidang atau shape, baru yang ketiga membuat gambar ilustrasi, dan gambar tipografi atau gambar yang terdiri dari tulisan, dan yang terakhir minggu yang lewat yang Bapak kasih mengenai warna. Jadi ada kemarin Bapak kasih materi yang kita diharuskan membuat warna. Jadi yang pertama, aplikasi yang kita gunakan itu namanya aplikasi Photoshop. Jadi ada yang Bapak pakai di sini aplikasi Photoshop CC 2019, udah versi 2019 ya, udah tinggi. Jadi spek yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini juga sudah harus lumayan tinggi. Jadi yang masih laptop yang standar itu disarankan menggunakan Adobe Photoshop yang CS, minimal CS3 lah, minimalnya itu. Terus Bapak akan membuat atau mempraktikkan materi kita dari pertemuan yang pertama, karena kan kemarin itu anak-anak Bapak masih membuat gambarnya atau tugasnya dalam buku gambar. Jadi ini Bapak akan praktikkan di aplikasi yang akan kita gunakan nanti setelah kita tatap muka atau pertemuan. Oke, kita langsung saja kita buka aplikasi Photoshopnya, kita double klik saja. Jadi ini proses opening atau pembukaan aplikasi, kita tunggu. Oke, jadi Bapak jelaskan dulu apa yang ada di tampilan awal dari Photoshop ini. Yang pertama, di bagian atas, pada bagian atas di sini, ini dinamakan dengan menu bar atau menu. Jadi kalau misalnya kita ke restoran, ini menu-menunya lah, ini apa yang mau kita pilih gitu. Terus di bawahnya di baris ini dinamakan dengan tools option bar, atau tools itu maksudnya alat, option bar atau tools yang digunakan untuk memilih alat. Terus di bagian kiri sebelah sini, inilah toolsnya. Jadi misalnya pada bagian atas ini namanya move tool, yang di bawahnya ini rectangular. Jadi yang berfungsi untuk memilih apa yang akan kita lakukan di sini dia. Makanya ada dibuat di sini tools option bar. Di sini toolbox atau kotak dari alatnya, seperti itu kira-kira. Terus untuk di bagian kanannya di sebelah sini, ini namakan dengan panel color, untuk memilih warna dan lain sebagainya. Di sinilah dia, sebelah kanan. Terus untuk membuat lembar kerja, jadi kan kita kalau mau menggambar itu harus ada namanya kertas, ya kan? Nggak mungkin cuma ada pensil, penghapus, penggaris, pensil warna dan lain sebagainya, tapi nggak ada kertasnya. Yang pertama kita sediakan kalau untuk membuat sebuah gambar itu adalah kertas. Jadi caranya di sini mudah saja. Di aplikasi ini kita tinggal klik yang namanya menu, itu tadi menu pilihan, file, baru ada di sini new, atau bisa dengan shortcut atau tombol cepatnya itu adalah CTRL plus N, Ctrl N. Jadi kita klik saja seperti ini. Oke, ini untuk settingan awal dari kertas yang kita gunakan. Jadi yang perlu diperhatikan di sini aja, di sebelah kanan ini aja, sebelah kanan. Terus kita ganti namanya sesuai yang kita mau. Contohnya di sini Bapak buat contoh. Oke ya, contoh. Terus ukurannya di sini ada banyak, pixel, inci, sentimeter, milimeter, point, dan pitches. Oke, kita pakai yang sentimeter. Kita klik sentimeter. Terus ini di sini ada width, itu lebar maksudnya. Lebarnya kita buat 20 lah ya, 20 cm. Terus di apanya, di height-nya itu kita gunakan 20 juga. Di sini maksudnya lebarnya itu 20 cm dan tingginya itu 20 cm. Terus di bawah inilah yang dinamakan resolusi. Jadi kalau kita kamera 30 megapiksel berarti itu 30 juta
pixel. Itu maksudnya. Jadi di sini kita pakai resolusinya 200, atau yang biasa standarnya itu sebenarnya 100 saja. 100 seperti ini. Kita create. Kita tunggu. Oke. Ini kertas gambar atau laman kerja pada Photoshop. Jadi ini kertas sudah jadi kita buat, tadi ukurannya 20 x 20 cm. Terus kita mulai materi kita yang pertama kemarin. Jadi materi kita yang pertama kemarin membuat garis. Membuat garis berarti yang dibutuhkan toolsnya garis dong gitu ya. Oke, kita buat. Di sini perhatikan, di sebelah kiri ini adalah tools-tools yang digunakan. Terus di sini ada yang namanya line tool. Nah, ini line tool, kita klik saja, baru kita gariskan saja di apa ini. Kita klik, kita lepas. Oke, jadi gambar. Ini untuk mengganti warnanya, kita tinggal double klik saja di sebelah sini. Nah, kita ganti warnanya. Warna apa yang mau kita mau? Nah, misalnya warna merah seperti ini. Oke, kita okekan saja. Dia tinggal diklik di layers di sini. Perhatikan ya, layers di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita mau nambahkan jadi bentuk kotak atau rectangular, kan ini kan ada gambar save ini kan, gambar kedua yang mau kita kerjakan di materi kita seperti ini. Oke, sudah diwarnai warna merah. Nah, di sini pun bisa langsung. Di sini kita klik, sudah kita ganti aja warnanya. Nah, warna apa yang mau kita inginkan. Jadi sebenarnya itu sekali jalan materi kita, mulai dari membuat garis, save, ilustrasi atau tipografi yang terdiri dari tulisan, baru yang terakhir itu warna. Itu sekali jalan kalau ngerjakan di Photoshop. Karena kita ngerjakannya secara manual, jadi kita kerjakan satu-satu. Jadi anak-anak bapak, tujuannya bapak buat seperti itu biar paham dulu manualnya, baru kita praktekkan di aplikasinya seperti itu. Nah, terus ini sudah jadi. Jadi kita tinggal pilih saja dari bagian ini, save-nya. Bentuk apa yang mau kita inginkan, mau kita buat. Itulah membuat garis, save, baru sekarang membuat tipografi atau tulisan. Jadi ada di sini namanya tools, namanya apa? Type tool atau yang disebut dengan tulisan. Nah, kita tinggal klik saja ini seperti sini ya. Baru kita klik, oke. Kita tuliskan saja apa mau kita tulis. Misalnya SMK Free Methodist. Nah, seperti ini. Untuk memindahkannya, kan ini kan ke samping penuh. Itu namanya move tool, yang ini, yang di atas. Kita klik saja, kita klik yang mau kita pindahkan, kita buat di sini. Ini misalnya. Sudah. Nah, terus kita mau pindahkan ini bisa. Kita tinggal klik saja. Mana yang mau kita pindahkan? Misalnya ini mau kita pindahkan lagi. Oke, seperti ini. Sudah. Terus ini mau kita ganti warnanya. Warna yang di free method, kita klik saja langsung seperti ini, baru arahkan dia kembali ke type tool. Nah, ini baru kita blok. Sudah, baru kita pilih dari warna yang bapak bilang tadi sebelah sini, colornya. Nah, tentukan aja warna apa yang mau kita inginkan. Jadi di sini bapak buat contohnya warna apa lah ya, warna biru, warna laki-laki, warna biru seperti ini. Oke, kita klik. Jadi kan itu aja, mudah. Jadi kalau misalnya kita mau mengganti jenis tulisannya juga mudah di sini. Kalau kita di kertas gambar kan sudah kita tulis gambarnya, sudah kita gambar, rupanya mau kita ganti jenis tulisannya harus hapus lagi dari awal. Ini enggak, kita tinggal kembali ke tools type-nya, baru kita blok seperti ini. Nah, di bagian atas di sini ini namanya tadi option bar, option tools. Jadi fungsinya ini untuk memilih bagian dari tools yang kita pilih. Nah, terus mau kita ganti, kita tinggal klik saja sini. Dia akan muncul jenis-jenis tulisan yang ada di laptop kita. Nah, tinggal kita pilih. Sebenarnya font ini atau tulisan ini bisa di-download di internet kok. Di Google banyak yang menyediakan jenis-jenis tulisan yang lebih bagus. Tinggal diinstal aja di laptopnya. Oke, kita buat misalnya seperti ini. Oke. Kita buat seperti ini. Nah, jadi SMK Free Methodist. Jadi warna sudah masuk. Jadi di sini sebenarnya yang perlu nanti kita pelajari,
Ini masih sangat-sangat sederhana dalam Photoshop. Membuat garis, membuat bidang. Ini bidangnya di sini aja. Kita tinggal pilih mau bulat, mau gimana pun ada di sini. Nah, ini misalnya. Oke, kita tinggal pilih warna apa mau kita inginkan. Misalnya tadi kuning. Oke, jadi warna kuning. Mudah kan? Mudah dan sangat-sangat mudah. Jadi ini sangat mendasar masih anak-anak Bapak. Jadi diperhatikan dulu ya. Nanti pas kita sudah masuk, kita akan mulai dari sini, membuat objek, membuat warna dan lain sebagainya. Nah, terus yang penting salah satu di warna, yang paling penting di warna sebenarnya itu yang dinamakan dengan kode warna. Jadi kode warna itu kode yang sudah disepakati untuk sebuah warna. Contohnya seperti ini, Bapak. Kita klik saja di bagian foreground. Ini ada dua sini. Ada foreground, ada di bawahnya itu background untuk warna. Kita klik saja. Ada di sini set foreground color. Nah, kita klik di sini. Oke, perhatikan baik-baik ya. Kalau misalnya warna yang biru dongker ini, itu kode warnanya ini di bawah 0072BC. Ini kode warnanya. Kalau kita searching di internet, kode warna untuk desain brosur misalnya seperti itu kan banyak dan sangat-sangat banyak. Karena warna ini sangat berpengaruh dengan daya tarik seseorang melihat gambar atau melihat karya yang kita buat. Misalnya buat brosur, kalau warnanya menarik, itu orang tertarik bacanya. Makanya dia didesain dengan warna-warna cerah. Misalnya buat spanduk, kalau dibuat warna hitam spanduknya siapa yang mau lihat? Gak terbaca apa-apa kan gitu. Nah, terus ini kita buat warnanya warna-warna cerah saja. Di desain web pun di jurusan RPL ini sangat digunakan. Kode warnanya itu sama semua. Udah? Oke, Bapak jelaskan lagi. Misalnya kita pilih warna merah seperti ini. Nah, kalau kita geser warnanya, ini kode warnanya akan berubah secara otomatis. Perhatikan. Nah, misalnya kita warna yang merah cerah seperti ini, maka kodenya FF0036. Nah, jadi kalau kita pindahkan ke laptop yang lain dengan warna yang ini kita buat kode warnanya, maka warnanya akan tetap sama. Hasil print out-nya akan sama. Jadi Bapak jelaskan lagi, itu kalau kemarin ada dua warna yang Bapak jelaskan di voice note-nya, ada CMYK, ada RGB. CMYK itu warna yang kita buat nanti di print out atau hasil yang mau dicetak. Makanya warna printer, tinta printer itu ada 4, ada black, ada kuning, ada biru, ada merah. Nah, ada 4 warna. Makanya itu dibuat CMYK. Terus kalau di layar atau mau kita search secara online, itu gunakan warna RGB, red, green, blue. Jadi hanya warna yang 3 itu saja, gabungan dari warna itu saja. Jadi sebenarnya yang ini CMYK sama RGB itu penggunaannya berbeda. Kalau dia mau di print out, maka gunakanlah warna CMYK. Kalau dia mau di share melalui online, gunakanlah yang namanya RGB. Oke, sampai situ paham ya. Nanti kita perdalam kalau sudah kita tatap muka atau di materi kita di bab 2 kan mengenai warna. Ini akan lebih dalam lagi kita bahas. Oke. Sampai di situ mungkin yang bisa Bapak jelaskan secara sederhana dulu, karena keterbatasan fasilitas anak-anak Bapak juga di rumah kan nggak semua punya laptop. Tapi kalau yang sudah punya laptop, langsung praktekkan yang Bapak buat ini. Kalau yang belum, pahami saja dulu videonya, pahami, terus nanti kita praktekkan setelah kita tatap muka atau sudah bisa bertemu langsung, belajar secara tatap muka. Jadi kita bisa praktekkan di lab kita. Lab kita lengkap kok. Jadi bisa praktekkan ini aplikasi yang namanya Adobe Photoshop. Jadi Bapak buat tutorial atau praktek seperti ini aja dulu ya. Nanti kalau kita buat sebenarnya di handphone ada, tapi fiturnya sangat berbeda di handphone. Kalau di handphone itu ada aplikasi yang namanya Photoshop juga, tapi dia yang express, yang hanya bisa mengubah gradien warna, baru gelap terangnya, brightness and contrastnya, itu hanya itu yang bisa diubah di aplikasi Photoshop yang ada di handphone. Jadi Bapak terangkan melalui ini karena memang inilah yang kita butuhkan nanti kalau kita sudah tamat dari sekolah kita ini. Jadi ini sangat-sangat dasar masih ya anak-anak Bapak ya. Terus tutorialnya akan Bapak lanjutkan lagi setelah kita masuk materi yang namanya warna. Maka untuk garis, shape, sama warna, baru tipografi itu Bapak jelaskan secara sederhana saja.
karena mengingat panjang videonya lagi nanti terlalu panjang ya anak-anak Bapak ya. Jadi sampai jumpa di tutorial praktek yang akan Bapak buat berikutnya. Terima kasih.